أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas untuk senantiasa membasahi lisan seorang hamba yang mendapatkan berbagai macam nikmat dalam hidup ini kecuali dia senantiasa memuji Allah dan menyandarkan nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Kata Allah dengan tegas, nikmat apapun yang kau dapatkan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang agung hadirnya kita dalam pelaksanaan salat Jumat di hari Jumat yang merupakan sarana untuk kita mempelajari agama ini, sarana untuk kita saling tawasau bil haq, mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal terbaik kita kembali kepada Allah adalah takwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya doa sebagaimana mengajari para sahabat ayat-ayat Al-Qur'an. Apalagi kita kerja di tempat yang merupakan objek vital seperti ini. Usahakan dihafalkan doa-doa yang seperti ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kebinasaan, dari terjatuhlah. Minal hadmi, dari kehancuran tertimpa sesuatu. Wa minal gharaq, dari tenggelam. Wa minal hariq, dari kecelakaan terbakar. Jauh lebih dahsyat lagi doa yang selanjutnya adalah Nabi ajarkan, wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dirasuki setan di saat-saat sakaratul maut. Wa an amuta wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari meninggal dalam keadaan murtad, tidak berada di jalan. Wa an amuta ladigha, dan aku berlindung kepada Engkau dari keadaan meninggal dalam keadaan tersengat. Atau doa-doa yang lainnya di mana kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada kita, karena hanya Allah yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, kita berdoa agar terlindung dari berbagai macam mara bahaya. Karena manusia ini lemah. Jangan kita mengatakan kalau sudah ditakdirkan baik dan buruk, untuk apa kita berdoa? Kan sudah ditakdirkan. La haula wala quwata illa billah. Yang memerintahkan siapa agar kita berdoa? Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabbmu, Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, memerintahkan agar kalian berdoa, niscaya Allah akan mengijabahi.
Lihat kedalaman ilmunya para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu." Enggak peduli masalah dijabahi apa enggak doaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku risaukan adalah kalau aku tidak diberikan ilham untuk selalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu yang aku risaukan dalam hidup itu. Karena kalau aku diilhamkan selalu berdoa, menyandarkan diri, mengharap kepada Allah, maka ada ijabah, dikabulkannya doa kita di situ. Masalahnya jamaah rahimakumullah, kita tidak beribadah dengan ikhlas. Sebatas rutinitas, sebatas kita menyisihkan waktu, padahal hidup kita ini jamaah rahimakumullah tidak lain adalah dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahidun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesahkan Allah dari sisi perbuatan. Allah yang menciptakan, menjamin rezeki kita. Ya, kalau kemudian rezeki yang Allah takdirkan bagi kita sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, di catatan Allah di Lauhil Mahfuz, itu tidak akan pernah berubah karena akan menyelisihi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berubah jamaah rahimakumullah adalah yang di catatan para malaikat. Takdir yaumi, syahri, sanawi. Makanya Allah berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Allah tabaraka wa taala dalam urusannya tiap hari. Ketika kita mengharapkan sesuatu, Allah berikan ketika kita berdoa. Itu yang dicatat dalam takdirnya malaikat. Namun ketika kita tidak berdoa, enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking luasnya, maha luasnya rahmat Allah, rezeki Allah, barangkali di antara kita ada yang lupa meminta kesehatan tadi pagi dengan ucapannya, "Allahumma inni as'aluka al-afiyah." Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kesehatan. Tapi Allah kasihkan kita bisa berangkat kerja ke tempat ini. Sore hari kita berdoa, "Allahumma afini fi jasadi." Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Terkadang kita lupa, Allah kasih sehat sehingga malam kita bisa istirahat nyaman, besoknya kita bisa bekerja. Allah yang kasih. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan perkara-perkara yang seperti ini yang banyak di antara kita lalai untuk serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Kata Nabi SAW, "Laisa akram indallahi illa du'a." Enggak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Maka ketika kita beribadah, salat adalah merupakan doa. Ketika kita berpuasa, melaksanakan kewajiban berupa zakat, haji di musim-musim haji seperti ini, itu bagian daripada doa seluruhnya. Dalam bentuk kita menghambakan diri, mengikhlaskan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita. Bukan dengan sebab kita percaya kalau kita mau melaut, kita celupkan kaki kita terlebih dahulu, sehingga apa yang ada di lautan sana akan memberikan isyarat. Ini adalah i'tiqad, keyakinan-keyakinan kekufuran. Dibagi oleh para ulama ada 5 bentuk kemurtadan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Pertama adalah bil fi'il, dengan perbuatan. Orang sujud terhadap pohon, bebatuan yang dikeramatkan, benda-benda keris. Ini adalah merupakan bentuk pemurtadan. Dengan ucapannya bil qaul, ada yang mendatangkan manfaat, ada yang menghilangkan mara bahaya selain Allah. Ini berbahaya. Ya. Kemudian bil i'tiqad, dengan keyakinan, salat itu enggak wajib. Hati-hati. Batal amal kita tanpa kita terasa, tanpa kita sadari. Yang keempat jamaah adalah dengan sebab keraguan-raguan kita bisa murtad. Kita ragu terhadap syariat Islam ini. Maka hendaknya kita perkokoh keyakinan kita dengan belajar agama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dengan kita meninggalkan
syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyebabkan kemurtadan kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka batal amalnya. Dijelaskan oleh para ulama, berarti dia telah murtad karena amalnya sia-sia. Maka mudah-mudahan di mimbar Jumat ini memberikan motivasi kita, bukan hanya sekedar kita semangat beramal. Yang jauh lebih penting daripada itu, kata para ulama, menjaga pahala amal soleh kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena kalian beramal soleh ketika di dunia. Tilkal jannatu allati urithumuha, demikianlah jannah, surga yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena kalian sudah capek beramal di dunia ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesimpulan dari kehidupan seseorang adalah dilihat daripada akhir hayatnya. Kalau dia bersungguh-sungguh beramal saleh, berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Sedangkan tidak ada di antara kita jamaah yang mengetahui bagaimana nasib kita, bagaimana akhir hayat kita. Ada yang ditakdirkan dari awal sampai akhir meninggal baik kehidupannya, dari awal sampai meninggal buruk kehidupannya, dari awal buruk kemudian dia memperbaiki diri, kemudian husnul khatimah, seperti para tukang sihirnya Fir'aun, di mana mendapatkan siksa yang teramat pedih dari Fir'aun, tetapi dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami yang disiksa habis-habisan oleh Fir'aun, bagaimana kami mati dalam keadaan Islam. Luar biasa. Demikian pula orang Yahudi yang dalam keadaan sakit, Nabi datang menjenguknya, mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka karena dia masuk Islam. Ada juga yang awalnya baik, lalu kemudian dia diakhiri dengan su'ul khatimah karena dia murtad, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Seperti yang dikisahkan Ibnul Jauzi, selama 20 tahun dia kemudian mengumandangkan azan di atas menara. Kemudian dia pandang gadis tetangganya, orang Nasrani, dia pun berhasrat kepadanya. Dia keluar dari agama demi untuk menikahinya. Di malam pertama, kemudian dia naik ke loteng dan jatuh dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari potongan doa yang diajarkan Nabi tadi adalah berlindung dari meninggal dunia dalam keadaan murtad. Kita lihat di dalam Al-Quran ketika kita membaca munajatnya para nabi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, siapa di antara kita yang tidak mengenal sejarah Nabi Yusuf yang dalam keadaan hidupnya penuh dengan godaan, cobaan, fitnah yang bertubi-tubi. Seluruh fitnah sudah didapatkan, fitnah harta, ya keluarga, kemudian fitnah kedudukan, jabatan, tapi di akhir hayatnya apa yang beliau doakan? Rahimanillah wa iyyakum jamaah, perhatikan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau kita tidak hafal doa ini, kita baca di ujungnya terakhir, tawaffani, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang soleh. Itu doa beliau jamaah rahimakumullah. Ketika diberikan kedudukan, Rabbi qad ataini, ya Rabb, engkau telah memberikan kepadaku sebagian dari kedudukan, kata Nabi Yusuf. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya Allah, wahai Rabbku, engkau telah mengajarkan sebagian dari takwil mimpi kepadaku. Fatiras samawati wal ard, yang menguasai menciptakan alam semesta, langit dan bumi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta wali fid dunya, engkau adalah merupakan pelindungku di dunia wa fil akhirah, demikian pula di akhirat.
tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan saya muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan kali ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesolehan kita. Itulah yang akan menemani di alam kubur kita, yang akan menghantarkan kita ke gerbang kebahagiaan selama-lamanya kalau kita mendapatkan nikmat kubur. Namun sebaliknya, kalau kita mendapatkan azab kubur, setelahnya lebih dahsyat. Jamaah rahimakumullah. Maka persiapkan diri masing-masing agar kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Tempat kita yang selama-lamanya adalah surga, atau sebaliknya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al muwahhidin fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al muwahhidin fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Suriah wa fi kulli biladil muslimin ya rabbal alamin ya aziz ya qawi. Allahumma ansur wa izzal islam wal muslimin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan di hari Jumat ini adalah perbanyak salawat kepada Nabi SAW, dan juga jangan lupa perbanyak doa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.